cek sound. Bang Japra, pegang sini. Ya, main HP ini siapa nih tinggi banget? Itu kayak Kakeisha. Kakeisha. Karakternya shady banget ya dengan warna-warna pastel, pink dan Tosca tuh kayaknya udah identitasnya shady banget gitu. Karena kan dia tuh kayak kayak princess yang lucu gitu kan. Jadi ya gemes aja sih ya. Datang ke sini sesuai sama model-model yang kamu suka juga nggak sih baju-bajunya? Termasuk yang aku suka sih karena kan banyak body fit juga, terus patternnya juga oke ya, cuman kayak bunga dan simple. Karena aku suka yang simple banget dressnya sih. Oke, bagus. Teh, langsung aja nih, misalnya menjadi single mother seperti apa sih gitu kan kehidupan kalian sama anak gitu, perkembangannya sudah seperti apa? Aku jadi single mom mungkin udah dari tahun 2021. Udah lumayan lama ya, udah mungkin hampir 4 tahun. Jadi ya sebenarnya insya Allah dan alhamdulillah masih aman-aman aja, masih terkendali untuk segi sekolah juga. Alhamdulillah aku masih mampu ya menyekolahkan di tempat yang bisa dibilang yang bagus lah pendidikannya buat Bella. Even though memang dia masih TK lah gitu. Jadi ya masih oke. Tapi pertumbuhannya seperti apa sih sekarang? Mungkin kamu Cerita sedikit tentang Sydney. mulai dewasa nih, mungkin mulai banyak nanya kamu sendiri ke dianya seperti apa sih? Ya udah mulai banyak nanya, udah banyak kamus kata-katanya udah mulai banyak banget. Jadi aku harus lebih wise kalau dia banyak bertanya aja. Jadi yang paling deg-degan ya, aduh dia nanya apa yang tentang ayahnya, ini udah deg-degan juga gitu. Tapi kan harus jujur, tapi tidak menyakiti dan tidak membuat dia membenci ayahnya gitu. Berarti memang terbuka banget dirimu sama Sydney sendiri gitu untuk sosok ayah sendiri, ayahnya itu. Harus ya, nggak boleh bohong. Karena anak itu harus menerima kenyataan juga, tapi kita kasih jawaban sebijaksana mungkin agar tidak membuat anak itu benci sama ayahnya gitu. Jadi ya akunya harus lebih wise aja. Tapi hari-harinya bagus nanya gimana gitu atau gimana kok udah apa ya gitu juga pernah nanya Baru-baru ini ya sempet tanya gitu karena kan dia sering nonton di YouTube yang ada Happy Family tuh gitu. Aku bilang oh ya lagi nggak di sini, nggak di Indonesia, somewhere lah gitu, lagi kerja. Pernah ditelepon nggak sih kak? Nggak minta dulu. Karena gini mbak, aku nggak bisa bilang enaknya atau enggak ya. Plus minusnya adalah Bella itu sudah tidak melihat mungkin ayahnya dari umur 8 bulan, jadi nggak ada memori gitu loh. Jadi nggak begitu banyak nanya. Mungkin kalau ada beberapa orang yang mungkin karena anaknya udah besar, itu ada memorinya, ada kenangan lah. Kebetulan kan nggak pernah minta apa-apa. Tapi Teteh memberikan kebijaksanaan atau memberikan keleluasaan nggak sih atau kalau pihak sana gitu si sang ayah mungkin berusaha untuk telepon atau ingin ketemu, Teteh sendiri memberikan kebebasan itu nggak sih? Oh, aku mah terbuka sekali, sangat terbuka. Jadi aku juga pernah bahas setahun yang lalu mungkin ya. Kalau mau datang aja gitu. Nah ini kan karena aku ngomel mulu, mungkin di media ada beberapa ngomong kayak nggak pernah nelfon, nggak pernah apa, tiba-tiba ya mulai komunikasi lagi tapi lewat ke keluarga aku. Karena kan mungkin ke aku nggak enak, takut aku lagi kerja juga kan. Jadi akhirnya lewat keluarga aku. Tapi alhamdulillah lah, aku mah terbuka dan jangan kayak sinetron gitu loh, tiba-tiba datang udah gede terus ini siapa terus sinetron keluarga kan, jadi gak lucu gitu. Jadi ya dari sekarang itu udah diobrolin kayak gitu. Tapi bisa dikatakan kayak dirimu sama anakmu ini kayak bestie sekali gitu kan, kemana-mana selalu berdua gitu kan, apa-apa Dan kapelan selalu gitu. Seperti apa sih? Aku tuh kemarin aja kayak liburan itu aku cuma bertiga, saudaraku satu, aku tuh sama si Bella, jadi nggak bawa mbak sengaja. Memang aku berusaha menjadi single mom yang memang mandiri, nggak pakai suster kemana-mana gitu. Ya aku yang gendong, aku bawa barang, jadi ya
kita bisa kok gitu, strong mom bisa gitu. Dan nggak harus anaknya juga jadi nggak manja. Aku tuh maksa dia untuk jadi anak yang mandiri lah, udah dari kecil ya. Tapi menggantikan sosok ayah buat anak sendiri seperti apa sih kalau kamunya? Di rumah kan ada bapak aku, jadi sebenarnya dia tidak kehilangan figur gitu. Jadi ya sosok laki-lakinya ada di rumah. Yang bahaya itu kan sebenarnya sosok Tidak ada. laki-laki, karena itu apa ya, berpengaruh ke mentalnya dia nanti saat dewasa kan. Jadi ya alhamdulillah bapakku juga ada, jadi dia tidak kehilangan sosok si bapak lah. Tapi kamu sama mantan gimana sih ketika sama sekali tidak ada komunikasi atau kamu pribadi tidak ke keluarga ya? Nggak ada komunikasi sih, tapi mungkin untuk ayahnya sendiri ya ada telepon-telepon keluarga aku, terus gitu ngobrol sama Bella. Ya aku sih senang-senang aja ya, kali-kali gitu. Kadang ya 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Yang aku juga nggak mau suzon, mungkin ada kerjaan atau apa gitu. Kak, maaf kalau untuk biaya sendiri gimana? Itu dari biaya. Oh alhamdulillah aku bisa mencukupi lah, alhamdulillah. Aku juga kan makanya sekarang tuh lagi di bisnis gitu kan, karena pengen santai. Mungkin entertain kali-kali aja buat eksistensi lah. Tapi untuk sekarang sendiri Iya, apa sih Kak? Ya kalau ada cowok Terlalu milih nggak sih Teh? Terlalu milih karena trauma atau gimana? aku tuh tipe orang yang nggak traumaan ya gitu, karena itu mah akan jadi pembelajaran. Segala sesuatu itu namanya proses hidup, nggak boleh jadi takut. Tapi ya memang belum ada yang oke aja sebenarnya, karena bibit-bibit bobotnya harus dilihat. Bukan soal bukan soal finansial ya, tapi kan ini urusannya ke depan kan mental anak. Jadi ya aku pilih yang memang laki-laki yang bagus untuk aku dan mental anak aku juga. Dari segi agamanya juga harus bagus. Ada yang deket nggak sih Kak sekarang? Ada yang deket nggak? Saat ini sudah ada yang mendekat. Ya deket-deket mah ya ada aja lah. Ya yang Dari entertain atau Businessman. aku kayak nggak pernah sampai entertain deh. Dulu banget kayak gitu. Ya karena memang sekarang aku kan juga lagi menggeluti bisnis ya. Aku juga kan lumayan aktif lah jadi organisasi himpunan pengusaha muda lah ceritanya gitu. Jadi ya ketemunya orang-orangnya itu lagi aja. nggak nyari bule lagi Teh. Nah ini nih kalau dilihat-lihat aku tuh ini lagi apa namanya bisa dibilang random lagi. Maksudnya ya nggak harus kayak Berpatokan ya. pacar bule, enggak. Tapi kan waktu itu kebetulan memang aku tuh pengen punya anak. Jadi aku pernah ngomong siapapun deh gue pengen punya anak nih. Maksudnya kan aku kerja terus capek dari umur 18 tahun, aku udah kerja, udah syuting segala macam, nyanyi gitu kan. Jadi ya kayaknya waktunya untuk aku punya anak deh pada saat itu. Ya tapi kan kehidupan mah kita nggak pernah ada yang tahu ya, mengalir aja. Yang penting tuh jangan disesalin aja. Kok aku sih nggak nyesel, ya happy aja gitu. Yang penting tuh anak sehat lagi dan mentalnya bagus. jadi nggak harus bule ya? Sekarang mah dapat Lokal juga dapatnya aja. lokal. Sedapatnya tapi yang baik lah gitu. Sebenarnya. Tapi bisa dikatakan dirimu kayak sekarang kan udah anak satu tapi body masih bol. apa Tipsnya mungkin. Gadis apa janda gitu. Tipsnya apa ya? Ya ampun, ya jaga makan aja sih mbak, jaga makan. Terus ya aku juga olahraga lah ya, olahraga simpel tapi. Terus apa ya? Ya jaga makan sih lebih ngaruhnya. Jaga makan itu sebenarnya bikin kita sehat dan bonusnya ya tetap langsing tetap aja. Apa yang nggak boleh kamu makan? Pantangannya Teh. Pantangan ya, maksudnya Terigu, pantangan. minyak. Aku tuh sarapannya aja jagung rebus, telur rebus, jamu. Jadi tetap sehat dan masih oke lah. Tapi kan kalau lagi di luar gitu susah nggak sih Kak, maksudnya jaga hidup pola kerja kamu? Iya justru kalau di luar enak lagi, karena kan jarang minyak makanannya. Kalau lagi di luar negeri gitu kan, karena makanannya jarang minyak. Kalau di sini kan kayak dikit-dikit pengen gorengan lah, apa bakwan gitu kan, kayak susah kita makannya gitu. Tapi di luar itu lebih Sehat, makanannya enak. lebih sehat, lebih simpel justru. Ke Jepang ya niatnya mau ski, jadi memang aku latihan ski sih di Jepang. Beberapa hari tuh ski pas juga lagi -11 gitu kan. Anak-anakku dititip kan, itu kayak club med gitu, jadi bisa dititip dan ada kegiatannya. Ski aja bisa sih. dikatakan anak sekarang sudah usia berapa sih kalau boleh? 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan. Ini kan bentar lagi kan puasa nih. Ramadan nih. Bisa dibilang kayak ngajarin nggak sih puasa Dikit-dikit gitu. Dikit.
belum, masih sholat dulu, masih sholat, habis itu dia udah bisa anas, al-fatihah, doa tidur, doa makan, terus doa untuk orang tua. Terus aku sih lebih ke ngajarin ngaji dulu. Itu yang penting ya. Udah lumayan, alhamdulillah udah bisa, masih ikhlas 1, tapi ya alhamdulillah lah gitu. Karena aku sih yang paling penting itu sebenarnya fondasi agama dulu, baru habis itu edukasi yang bagus, sekolah yang bagus. Karena percuma Mbak, kita ngasih sekolah mahal bagus tapi nggak ada agamanya susah. Karena agama itu pegangan kita, biar kalau tersesat kita balik. Ada tempat pulang. Oke. Tahun ini ada target untuk mengakhiri masalah jam. Ya ini gimana nih, nggak belum ada. Tapi ngebuka hati nggak sih? Nggak kayak ya udahlah, Oke gitu kan. emang lagi mencari juga atau sedapatnya? Sedapatnya juga. Terus aku kan udah bilang ke beberapa, adalah orang-orang yang misalnya lagi deket sama aku, nggak mau pacaran lah. Kalau mau ya aku mah bisa dibilang kayak orang kampung ya, bodo amat. Tapi aku bilang ya nggak usah pacaran, langsung aja nikah gitu. Tapi langsung harus memperkenalkan sang anak dulu nggak sih? Anaknya biar kenal dulu gitu. Harusnya. Tapi mengalir aja lah, tergantung keadaannya. Kalau nggak bagus juga lah, kita misalnya deket sama 3 orang, 3-3 kenal, terus bingung lah anak ya kan. Oh ini siapa nih? Aku mah mengalir aja. Kriterianya mungkin kayak maunya kayak apa? Selain seorang bisnismen. Yang pasti mah yang pinter lah, pinter. Agamanya bagus, supaya bisa membimbing. Aku namanya juga imam ya, harus bisa bimbing. Terus juga masalah finansial mah yang penting semua juga, yang penting cukup lah Mbak. Karena aku juga